Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran apa ya yang sebenarnya ada di balik peristiwa-peristiwa besar dunia? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah tulisan yang cukup provokatif, judulnya Konspirasi. Tulisan ini, wah, isinya itu teori yang cukup mengejutkan soal agenda global yang katanya sih tersembunyi. Dan, wow, tulisan ini tuh langsung to the point. Nggak pakai basa-basi. Klaim utamanya, seperti yang kalian lihat di sini, adalah, oh, ternyata COVID-19 diciptakan oleh segelintir orang berkuasa. Jadi menurut si penulis, pandemi ini tuh bukan kejadian alami, tapi langkah pertama dari sebuah rencana raksasa yang udah disusun rapi. Jadi gini, menurut si penulis, semua perdebatan soal asal-usul pandemi itu sengaja dibikin buat ngalihin perhatian kita. Pertanyaannya, perhatian dari apa gitu kan? Nah, mari kita lihat apa sih agenda tersembunyi yang katanya lagi disiapin sama yang disebut elit global ini. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke agendanya, si penulis ngejelasin dulu nih kerangka dasarnya. Katanya, ada semacam pola 3 tahap yang selalu dipakai buat nerapin perubahan besar apapun di masyarakat. Coba kita lihat lebih dekat ya. Nah, di sini nih argumennya jadi spesifik banget. Si penulis ini bilang kita tuh udah ngelewatin tahap 1 dan 2, yaitu krisis dan normalisasi pas pandemi kemarin. Dan yang menurut dia paling ngeri, tahap ketiga, yaitu dijadiin permanen, katanya lagi berjalan sekarang ini. Mungkin aja kita nggak sadar. Jadi, apa dong agenda inti yang jadi fondasi dari semua rencana ini? Menurut sumber ini, ada 3 pilar utama. Dan ketiganya ini saling berhubungan, jalan barengan gitu. Oke, kita bongkar satu persatu ya. Oke, agenda yang pertama, ID digital. Idenya adalah menciptakan satu identitas digital tunggal yang nyatuin semua layanan dan informasi pribadi kita. Pastinya, ide ini bakal dijual dengan narasi efisiensi dan keamanan. Gampang, praktis, aman, gitu kan? Tapi penulisnya ngasih peringatan keras nih. Kalau sampai ID digital tunggal ini diblokir, ya udah, hidup kita bisa-bisa langsung mati. Akses ke semuanya langsung putus. Nah, pertanyaannya kan, kenapa sih ID digital ini jadi langkah pertama yang krusial banget buat rencana ini? Kenapa ini harus jadi yang pertama? Karena ini jawabannya, identitas itu kunci dari semua akses. Kalau identitas kita terpusat, hidup kita itu bisa dikontrol penuh sama sebuah sistem otomatis. Menurut tulisan ini, ya inilah kuncinya buat ngendalin masyarakat secara total. Oke, kita lanjut ke agenda kedua, yaitu integrasi data. Maksudnya adalah semua data pribadi kita yang sekarang mencar-mencar di mana-mana, itu bakal disatuin jadi satu profil tunggal buat tiap orang. Alasan yang bakal dikasih ke publik, ya pastinya soal efisiensi. Katanya biar profiling lebih cepat, keputusan bisa diambil lebih efisien, dan risiko bisa dikontrol dari awal. Kedengarannya bagus kan? Tapi pertanyaannya, emang tujuannya cuma itu? Dan ini langsung nimbulin pertanyaan klasik yang pas banget di sini. Terus, siapa yang ngawasin para pengawas? Kalau semua data udah jadi satu, soal akutabilitas dan potensi penyalahgunaan kuasa itu jadi isu yang gede banget. Lanjut agenda ketiga, dan yang satu ini mungkin yang paling bisa ngubah permainan. Masyarakat non-tunai atau cashless society. Spesifiknya lewat Central Bank Digital Currency atau CBDC. Tujuannya apa? Menurut penulis sih, ini jelas banget. Pertama, ngilangin uang fisik sama sekali. Kedua, semua transaksi jadi bisa dilacak. Dan ketiga, sistem pembayaran jadi terpusat sepenuhnya. Tapi, di balik janji-janji efisiensi itu, penulisnya ngelihat ada bahaya yang besar banget buat kebebasan kita sebagai individu. Jadi, apa aja sih bahaya dari CBDC ini menurut sumber tersebut? Dan ini dia beberapa potensi bahayanya. Saldo kita bisa diblokir cuma dengan sekali klik. Uang kita bisa dikasih tanggal kedaluarsa. Privasi finansial, ya hilang total. Dan yang paling parah, tabungan kita bisa dihapus kalau kita dianggap nggak patuh. Ini benar-benar gambaran kontrol finansial yang absolut. Jadi coba deh kita gabungin semuanya. ID digital plus data terintegrasi plus uang digital. Hasilnya apa? Menurut si penulis, ini bakal jadi sebuah sistem untuk manajemen masyarakat yang super efisien, serba otomatis, tapi punya potensi kontrol dan kesalahan yang tinggi banget. Nah, sekarang kita sampai di klimaksnya. Tujuan akhirnya apa sih? Titik di mana ketiga agenda tadi katanya bakal nyambung jadi satu. Penulisnya menunjuk ke satu hal, Agenda 2030 dari World Economic Forum. Proyek global dengan 17 tujuan yang pendengarannya mulia banget, kayak nol kelaparan, energi bersih, dan sebagainya. Tapi sumber ini ngasih peringatan, kalau semua tujuan mulia itu harus diimplementasiin lewat satu sistem yang terpusat dan gak transparan, itu bukan kemajuan, itu jebakan.
Dan untuk ngasih gambaran soal endemnya, si penulis ngutip slogan yang terkenal dari WEF ini, "You'll own nothing and be happy," atau kamu tidak akan memiliki apapun dan akan bahagia. Nah, bagi si penulis, kalimat ini udah jadi bukti paling jelas dari tujuan sebenarnya. Oke, di bagian akhir, tulisan ini nggak ngajak kita debat lagi. Tapi langsung ngasih sebuah peringatan terakhir yang keras dan bahkan ajakan buat bertindak, berdasarkan semua kesimpulan yang udah dipaparkan tadi. Penulisnya ngeklaim kalau agenda ini bakal terus jalan. Kenapa? Karena katanya ini semua udah dalam tahap perencanaan. Dananya udah ada. Dan bahkan udah mulai diimplementasikan. Jadi ini bukan lagi soal percaya atau nggak percaya, tapi sebuah proses yang udah berjalan. Terus, gimana dong cara ngelindungin diri dari skenario ini menurut dia? Sarannya spesifik banget, hindari uang digital dan emas digital. Kalau punya tabungan, mending beliin aset fisik yang nyata, kayak tanah atau hewan ternak. Dan sebagai penutup, sumber ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bener-bener nonjok. Fokusnya digeser, bukan lagi ini hoax atau bukan, tapi jadi, kalian siap atau enggak? Sebuah pertanyaan akhir yang pastinya bikin kita mikir.